Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita berdua ya di channel Para Penjahit Amatir. Perkenalan dulu ya. Nama saya Asep. Dan nama saya Mang Acos. Jadi kita berdua adalah Asep Acos. Jadi pertamanya kita tuh pernah nge-review mesin ya. Yang versinya bahasa Sunda gitu. Jadi supaya gimana caranya biar bisa manfaat bagi orang banyak. Jadi bahasanya kita rubah aja ke bahasa Indonesia ya. Jadi terima kasih kepada para yang pemirsa yang nonton, yang nge-like, yang nge-subrek, yang mensupport ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video kami bermanfaat. Kedepannya masih banyak mesin-mesin yang kita mau review ya. Tuh ada mesin interlock atau overlock, ada obras, overlock, banyak tuh mas jenis-jenisnya, yang otomatis, yang modern kekinian gitu ya. Jadi insya Allah kita akan nge-review ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar, pengen kerja di pabrik, gak tahu gimana caranya ngoperasiin mesin-mesinnya ya, jadi bisa ditonton dulu ini. Ya, sok atuh guys. Nah, jadi mudah-mudahan ya bisa membantu ya rekan-rekan yang mau ngelamar ke garmen atau yang ada di konveksi gitu ya. Kan pasti mesinnya masih manual-manual semua tuh kalau ke garmen. Mesinnya udah yang pada modern semua canggih, gitu, pada canggih. Jadi mudah-mudahan kalau masuk ke garmen gak akan kaku lagi. Jadi setidaknya ada gambaran dari video-video yang akan kita kontenin gitu ya. Apa namanya tuh ya bahasanya, liar deh review lah gitulah, intinya manfaat biar barokah gitu ya. Karena sebaik-baiknya manusia itu yang bisa manfaat bagi orang lain ya guys ya. Yang mudah-mudahan bermanfaat lah gitu. Untuk rekan-rekan mohon dukungannya ya. Kalau yang mau ikhlas subrek mangga, karena subrek itu gratis. Nge-like, komen, apalagi kalau manfaat bisa di-share ke temannya atau ke media sosial lainnya, ke Facebook. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Jadi kita lanjut aja lah ke videonya ya. Gitu, semua mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Nah, untuk rekan-rekan semua, mudah-mudahan dapat mengerti ya. Saya akan jelaskan. Ini tombol untuk menghidupkan. Tombol powernya ada di sini. Nah, sebelum kita masuk ke program-program yang ada di layar, kita ketahui dulu ada tombol-tombol yang ada di sini. Dan untuk menginjak gas dan untuk mengangkat sepatu ya ada di sini. Ini seperti kayak mesin-mesin otomatis yang biasanya gitu. Untuk gas sendiri ke depan nginjak sedikit itu ngegas. Nah, untuk berhenti ada di tengah-tengah ya. Jadi ke depan ngegas, berhenti di tengah-tengah, nginjak ke belakang itu artinya untuk memutuskan benang ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini untuk tombol untuk atret ya. Tombol ini untuk tombol atret, kita tes ya. Ini tombol atret ya. Terus ada lagi tombol satu di atas. Ini fungsinya untuk kupnat, atau kita kalau lagi mencubit, bukan mencubit badan ya. Untuk kupnat atau dat, fungsinya seperti ini. Nah, pas mau ke ujung kita tekan ini, nanti langkahnya akan mengecil gitu. Jadi kan kalau di pabrik-pabrik dilarang ada atretan gitu di ujung dat ini, jadi fungsinya ini. Oke, selanjutnya kalau udah mengerti bagian ini untuk penggulung benang ya. Gulung benang ada di sini. Ini palet, gulung benangnya ada di atas seperti yang biasa. Ini fungsinya di atas ya. Untuk sekocinya sendiri
sekocinya sendiri sama kayak mesin-mesin yang lain gitu, jadi boleh pakai mesin yang mana aja, yang penting sama jahit ya, mau kayak Juki atau Brodar atau yang lain sama sekocinya. Oke, sekarang kita lanjut ke program atas yang ada di layar ya. Ini tombol ya, bukan logo. Kalau kita ada kerusakan mesin itu kan mau otomatis mau memperbaiki itu, kita harus menekan dulu ini. Ini kan ada gambar kunci, itu fungsinya untuk mematikan semua sistem. Jadi kalau keinjak atau apa itu kegoder-goder lah sedikit, jadi mesin akan aman gitu ya untuk dikendalikan. Seperti ini ya. Kita kembali lagi. Terus ini gambar rumah. Gambar rumah ini bisa untuk membuka kunci di sini. Ini kan terbuka, jadi si tombol-tombolnya nanti akan fungsi setelah kita tekan rumah ini. Jadi bisa masuk ke program sini ya. Bisa menggunakan ini atau dari sini juga bisa. Mau di sini juga bisa buka ya. Terus tombol yang ini fungsinya untuk majukan jarum itu selangkah-selangkah seperti ini. Ya, jadi kita majukan jarum gitu, langkahnya selangkah-selangkah bisa menggunakan yang ini. Sekarang kita masuk ke program yang ini ya. Buka kuncinya. Nah, ini yang ada angka 2500, ini adalah kecepatan putaran mesin. 2500 ini maksudnya adalah RPM ya, kecepatan putaran mesin. Ini kan kecepatannya 2500, bisa dipelanin. Kita coba pelan ya. Kita naikin. Kita coba cepat ya. Nah, itu fungsi yang RPM di sini ya. Fungsi putaran mesin. Terus selanjutnya tombol ini. Tombol ini fungsinya adalah mengatur langkah jarum. Mengatur langkah jarum. Jadi langkah jarum itu kan ada hitungannya, per in itu ada berapa langkah. Kalau di Garmin itu per in itu ada dihitung ya. Mau berapa langkah, ada 10 langkah. Satu in itu ada yang pengen 7 langkah. Di sini ngaturnya. Review guys. Nah, di sini ngaturnya ya. Kita coba ya. Kita coba nih. Kita kecilin dulu. Kecilin dulu. Otomatis kan langkah jarum itu kan mengecil. Nah, kita coba tambahin. Langkah jarum akan membesar. Tuh. Mudah-mudahan semuanya dapat paham. Lagi. Di sini ada tombol ya, tombol yang ini. Yang ini sebenarnya tidak terlalu penting banget. Ini dimaksudkan untuk menghitung target. Untuk di sini juga bisa karena ada stopwatch-nya ya. Gitu. Jadi menurut saya ini gak perlu dibahas lah. Karena gak terlalu penting banget. Lebih baik kembali lagi. Oke, gak perlu diaktifin. Terus tombol ini dimaksudkan posisi jarum saat berhenti ya, bukan saat memutus benang ya. Saat berhenti ini akan berada di atas atau akan berada di bawah. Contoh ini kan yang berada di atas ya, kita majuin dikit. Kalau berhenti itu pasti di atas jarumnya. Kalau berhenti itu jarumnya akan di atas. Tapi ini kalau kita atur ke bawah, pas berhenti itu pasti di bawah di jarumnya. Tuh, kan di bawah ya. Pengaturannya ada di sini. Itu fungsinya ya. Terus ini gambar gunting ya. Gambar gunting di silang. Gambar gunting di silang ini kalau ini ditekan, ini kan otomatis hidup. Berarti gunting benang otomatisnya gak hidup. Kita coba ya. Injak ke depan, terus injak ke belakang.
Jadi si mesin gak gunting otomatis gitu ya. Coba lagi, gak gunting otomatis. Kalau ini dimatiin, otomatis guntingnya akan hidup lagi ya. Gunting otomatisnya akan hidup lagi. Coba lagi. Oke. Terus tombol ini. Tombol ini dimaksudkan ada kawat di sini kan? Ada kawat, tapi ini gak berfungsi ya. Jadi dimaksudkan untuk pas waktu memutus benang, jadi si benang di jarum itu selalu di atas sepatu si benang jarum ini, tapi karena gak berfungsi mesinnya gitu ya, lebih baik dilewat aja lah gitu ya. Mudah-mudahan dapat paham. Lanjut, tombol ini gak terlalu berfungsi banget ya. Kita coba aja fungsinya seperti apa. Gak ada perubahan apa-apa gitu, jadi gak perlu diaktifin juga. Yang ini juga sama, kalaupun dihidupin atau dimatiin ini gak ada fungsi apa-apa gitu. Kita dicoba dulu, gak ada pengaruhnya apa-apa gitu, jadi lebih baik dimatiin aja lah. Ini gak terlalu berfungsi. Nah, terus kalau tombol yang ini dimaksudkan kalau kita nginjak pertama itu akan pelan, selanjutnya akan cepat. Kita coba ya. Tuh. Jadi pas kita nginjak pertama itu jalannya akan pelan dulu. Gitu. Jadi selanjutnya akan cepat. Coba lagi. Udah paham ya? Kita matikan lagi. Terus tombol yang ini, tombol gigi. Tombol gigi ini dimaksudkan untuk kalau kita ada jahitan yang tebal gitu atau tipis, bisa diatur di sini. Ini naik turunnya gigi yang ada di bawah sini nih. Yang ada di bawah sini. Ini kan ada giginya untuk menarik kain. Pengaturannya ada di sini. Gitu. Mau naik, mau agak naik si giginya gitu, atau mau agak turun, itu fungsinya untuk mengatur waktu kita menjahit mau yang tebal atau yang tipis ya, fungsinya di situ. Yang ini, fungsi yang ini adalah atret, dimaksudkan atret ya, atret pertama terus atret terakhir, sama kayak yang di sini, tapi fungsinya akan terlihat di sini. Ini aja, ini matikan aja. Kita coba yang di sini ya, soalnya sama gitu, pengaturan yang di sini dan di sini sama. Dimaksudkan itu untuk atret otomatis. Kita coba ya, yang di atas dihidupin. Ini kan udah ada pengaturan 4, mau dirubah juga bisa. Maksudnya 4 itu adalah 4 tusuk jarum ke depan, terus balik lagi 4 tusuk ke belakang, terus maju. Itu atret pertama ya. Mau dikurangin juga bisa, mau 3 gitu atau mau berapa bisa. Ini coba 3 aja ya. Nah ini dihidupin 3, ini untuk atret pertama ya. Nah ini untuk atret terakhir. Untuk atret terakhir kita rubah juga, coba ketiga, ini juga coba ketiga ya. Kita jahit akan ada atret otomatis gitu, gak perlu nekan tombol ini nih. Gak perlu nekan tombol atret ini, langsung otomatis ngatret. Kita maju, kalau berhenti, kalau mau memutusin benang, ini akan ngatret juga yang terakhirnya gitu ya, atret otomatis. Contohnya seperti ini. Paham ya? Coba lagi. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Terus pengaturan yang ini, pengaturan ini fungsinya untuk maju normal mesin ya. Titik-titik ini maksudnya maju normal mesin seperti ini. Jadi ini normal ya, settingan normal. Ini juga bisa diatur. Nah ini langkah 2 jarum ke depan itu berhenti gitu. Ini juga bisa diatur ya, langsung aja ini tekan. Jadi kalau mau maju ke depan nanti berhenti sendiri tuh kan. Jadi pas nginjek ke depan itu
9 langkah jarum langsung berhenti itu kalau mau dihitung, tapi ini gak terlalu digunakan, mending settingan normal aja gitu. Terus ada lagi ini untuk ke belakangnya juga ini bisa diatur ya seperti tadi, bisa dikurangin, bisa ditambahin. Misalnya ini mau mundur ke belakang 13 langkah berarti ya, nanti si mesin akan berhenti sendiri gitu dengan otomatis. Seperti itu fungsi yang ini ya. Nah, kita kembali ke awal seperti settingan yang ini ya. Sebenarnya ini masih banyak pengaturan rahasianya, tapi pengetahuan saya masih terbatas gitu ya untuk mengenali mesin ini. Jadi yang pokok-pokoknya aja, yang paling utamanya aja, yang itu yang saya terangin. Mudah-mudahan teman-teman semua, rekan-rekan semua dapat paham. Terus tombol ini berkaitan dengan yang tombol ini. Ini dimaksudkan untuk kalau kita ada jahitan ya, yang pertamanya tipis terus tebal, ini berfungsi banget gitu. Jadi gak akan mandeg gitu. Jadi ini fungsinya sama dengan ini ya, berkaitan banget gitu. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan semuanya paham. Itu kita matiin aja. Nah, terus ada lagi. Ini adalah lampu, yang atas ini adalah lampu. Ini kan cerah itu ya lampunya, mau diredupin bisa, mau diterangin juga bisa. Ini posisinya tingkat kecerahan tingkat 9 lampunya. Oke, lampu udah. Terus tombol yang satu ini nih, tombol P1 ini adalah program seperti halaman kayak buku ya, seperti halaman kayak buku. Jadi kita ibaratkan ini selembar buku gitu ya, nyimpen data selembar buku ibaratnya ya. Kalau kita mau pindah halaman, pindah program, tinggal pencet ini aja, nanti akan berpindah ke satu settingan lain. Ini settingannya sampai 9 ya, bisa robah-robah gitu. Jadi kita gak usah neken-neken yang lain, kita cukup nge-save aja settingannya di satu program untuk satu jahitan. Jadi kita gak perlu tekan-tekan lagi yang lainnya gitu, jadi aman gitu ya. Jadi kita tinggal neken yang program di atas ini untuk nge-save tiap satu program gitu. Ini tersimpan ada 9 halaman gitu, jadi kita bisa robah-robah, bisa kita pindah-pindah, kita maunya yang di mana gitu. Jadi kalau kita mau, misalkan kita kalau mau jahit kemeja itu ada di program 1 ya, udah di save ya di program 1. Terus kita mau jahit lepis gitu atau denim, tersimpan di program 2, tinggal pindah gitu aja. Jadi kita gak usah ngacak-ngacak di satu program aja gitu. Jadi kita bisa menyimpannya gitu ya. Mudah-mudahan semuanya paham. Ini ada lubang USB ya. Ini dimaksudkan untuk memperbaiki mesin ini di kala ada kerusakan. Yang memperbaikinya bukan kita, itu mekanik ya, tanggung jawabnya. Ya, fungsinya cuma buat itu aja. Bisa juga untuk ngecas HP, tapi dayanya kecil di sini. Jadi kalau ngecas HP mungkin HP sekarang kan canggih, mungkin lama gitu untuk penuhnya. Lebih baik jangan digunakan, ini hanya untuk mekanik aja yang tahu ya. Itu lebih baik tutup lagi aja. Oke. Kalau nginjak mesin, nginjak gas sama kayak yang mesin-mesin otomatis yang biasa. Ke depan ngegas, tengah-tengah diam, ke belakang itu artinya memutuskan benang. Udah gitu aja. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya dapat paham mengenai mesin baru ini. Kurang lebihnya mungkin banyak kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat rekan-rekan semuanya yang mau masuk ke garmen, atau rekan-rekan yang ada di konveksi mau ngelamar ke garmen.
Mungkin bisa ditonton dulu video ini. Oke. Atur nuhun. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.